Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, kita kembali akan menyaksikan bagaimana perkembangan daripada Pondok Pesantren Al Zaitun, kemudian sikap daripada Kemenak dan MUI. Kenapa perlu untuk kita bahas dan kita ikuti perkembangannya? Karena memang saya rasa ini adalah merupakan masalah kita bersama, ketenangan, ketentraman daripada negara kita, kemudian bagaimana kita melihat masalah-masalah yang timbul daripada fatwa dalam tanda kutip, ya, fatwa-fatwa yang bisa dikatakan nyeleneh, kemudian apa dibalik Pondok Pesantren Al Zaitun ini, ya kita ikuti. Sekarang kita langsung ke narasumber kita yang melalui virtual, ke Mas Ken dulu deh. Mas Ken, ini melihat polemik dari Ponpes Al Zaitun, menurut Anda bagaimana, Mas? Terkait Al Zaitun memang sudah menjadi kontroversi sejak lama. Dan tadi sudah mengkonfirmasi dari Kementerian Agama. Sejatinya Kementerian Agama juga sudah pernah mengadakan penelitian yang hasilnya sama dengan MUI, kurang lebih begitu. Ada hubungan antara kepemimpinan, antara aliran dana, dan secara historis. Namun sayangnya sampai pimpinan penelitian meninggal, Prof. Sapi Mufid, hasilnya juga belum dipublikasi, termasuk MUI juga. Padahal kami berharap hubungan-hubungan ini yang sudah diadakan penelitian dijadikan landasan. Kita berharap MUI juga dulu memberikan fatwa. Ini kan sudah terkait jelas, namun ternyata juga tidak ada tindak lanjut. Kementerian Agama sebagai leading di Pondok Pesantren juga tidak ada respon sampai beberapa kali ganti Menteri Agama, ternyata juga tidak ada tindak lanjut terkait masalah ini. Jadi memang ini seperti pembiaran sebenarnya kalau kami melihat. Makanya kami dan kawan-kawan membuat NI Crisis Center itu dulu memang kami tidak percaya dengan pemerintah. Ini seperti mohon maaf, kasus terorisme itu dibiarkan, tapi pemahaman radikalisme terorisme tangkap, radikalisme dibiarkan, ini seperti ternak. Jadi ini yang tidak akan pernah berakhir. Nah ini yang kami yakini, dan kami bersama teman-teman mantan akhirnya ya sudahlah, kita bergerak semampu kita. Kita berharap tadi penelitian MUI direkomendasi ke aparat termasuk di Kementerian Agama supaya ada langkah lebih lanjut konkret, karena sejatinya ini kan kelompok makar, bukan hanya masalah salam saja, banyak tafsir-tafsir Quran semau mereka dilakukan, dan ini dianggap hal biasa. Nah ini kan menurut saya berbahaya sekali, Mbak. Ya, ini. Nah, Mas Ken, kalau temuan-temuan lain dari NII Crisis Center ini juga apakah sejalan, senafas dengan temuan dari Kemenak dan juga MUI yang tadi sudah disampaikan? Atau ada temuan lain yang cukup mencengangkan dan perlu mendapat perhatian khusus juga dari aktivitas di Al Zaitun? Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah, syahadatnya dirubah. Jadi di Al Zaitun perlu diketahui ada dua struktur, teritorial dan fungsional. Ada yang bagian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah. Lah ini yang tidak terpublish. Jadi memang ketika bicara santri, kurikulumnya masih dinas pendidikan, tapi ada Ya, ini salah satu temuan yang cukup mengejutkan ya dari NII Crisis Center terkait aktivitas di Al Zaitun, bahwa memang akan menjadi bermasalah betul ketika rukun Islam sudah dirubah, ya, kemudian yang lain-lainnya juga dirubah, ya. Jadi seperti itu. Maka ini memang kewajiban bagi kita semua untuk saling mengingatkan dan untuk mencegah kemungkaran ini dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Ken tadi tentang peran daripada Kemenak dan juga MUI di sini sangat-sangat menentukan. Ya, bagaimana fatwa daripada MUI, ya, rekomendasi mereka tentang Pondok Pesantren Al Zaitun ini, kemudian bagaimana Kemenak yang dalam hal ini juga menaungi di dalam masalah sekolahnya, ini juga sangat-sangat menentukan. Jadi nanti kita akan dengar kembali, ya, kita akan dengar juga bagaimana komentar daripada Kemenak dan MUI. Kurikulum ini
ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Allah, ini dia nih. Syahadatnya itu tidak hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara selain negara Islam. Ini juga ya bisa diantara syahadat yang tidak benar ini. Ya, jadi udah masuk ke dalam koridor daripada takfiri ya. Dan naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai fitnah-fitnah seperti ini terjadi di negara kita dan di negara kaum muslimin secara khususnya, secara umum. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Ya, ini temuan yang memang sejak dulu saya pun pernah mendengar ya, bahwasanya belum wajib sholat. Ini menurut Pondok Pesantren Al Zaitun itu belum wajib kita sholat. Kita belum wajib sholat. Kenapa? Karena memang fase kita ini seolah-olah diibaratkan seperti fase jahiliyah, fase Mekah, di mana di situ belum ada belum ada turun perintah untuk sholat dan dakwahnya masih sirriyah, masih sembunyi-sembunyi. Nah, ini yang memang tidak terekspos banyak ya di luaran ya, yang mungkin yang nampak itu hanya sebatas salam ya. Salam ini pun cukup menyedot perhatian ya, salam dalam tanda kutip salam Al Zaitun. Kemudian azannya, sholatnya itu pun sudah cukup menguras, padahal di bawah itu, di balik itu masih ada yang lebih besar lagi ya. Sudah ditumpang oleh satu ganar kurma. Puasa bukan puasa Ramadan, ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu Muharram. Dan biasanya para pejabat juga berdatang yang ke sana. Nah, ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah. Padahal kita sudah ditumpang oleh satu ganar kurma. Puasa bukan puasa Ramadan. Apa itu? Ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Zakat juga ditumpang oleh satu ganar kurma. Puasa bukan puasa Ramadan. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu Muharram. Dan yang satu Muharram itu adalah ibadah haji mereka ya, subhanallah. Ini kalau menurut beliau ini ya temuannya, jadi haji yang merupakan kewajiban daripada kaum muslimin ke Baitullah itu pun masih diselewengkan ya, hajinya ke Indramayu tiap satu suro, satu Muharram. Nah, ini perlu untuk dibedah juga ya. Sholat aja masih belum wajib ya, belum diwajibkan, bukan dilarang tapi belum diwajibkan ya. Biasanya para pejabat juga berdatang yang ke sana. Nah, ini kan fakta-fakta seperti ini tidak dipercayai oleh pemerintah. Padahal kami semua para mantan NI sudah siap memberikan kesaksian. Bahkan dulu di MUI, di Kementerian Agama, kami disumpah bahwa apa yang kami sampaikan ini ya benar-benar fakta terjadi. Bahkan kalau jadi pendiri daripada NII Crisis Center ini adalah mantan juga ya, mantan daripada NII yang sudah bertobat ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan bisa terbuka ini. Saya bilang NII dan Al Zaitun ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya, infak habis-habisan, ada yang jual tanah, jual rumah, dihancurkan akhlaknya. Jadi orang yang biasanya baik menyalahkan semua orang, bahkan orang tua dikafirkan, dihancurkan masa depannya. Banyak yang putus sekolah, putus kuliah, putus kerja demi untuk bergabung memperjuangkan yang menurut mereka Al Zaitun adalah ibu kota NI. Ini kan fatal sekali. Kalau dibiarkan
ini sangat berbahaya ke depannya. Iya. Oke, itu kekhawatiran dan temuan dari NII Crisis Center. Saya mau ke Pemkab Indramayu sendiri juga untuk melihat bagaimana posisi dari Al Zaitun. Ya, Karena tadi kita kalau coba dari mendengarkan Kemenak daripada Pemkab juga mengatakan ini kan berlapis, ada dari Pemkab pusat kemudian Indramayu, sampai ya. daerah. Artinya pemerintah daerah juga turut ambil bagian dalam melakukan pengawasan. Pak Jajang, kalau selama ini aktivitas Al Zaitun dimonitor oleh pemerintah kabupaten sejauh apa sih? Halo, Pak Jajang, bisa mendengar suara saya? Iya. Ya. Halo, terima kasih ya. Baik, terima kasih Mbak Pena yang telah mengangkat topik ya. لما يبتدي يومك مع ابتسامات الغالين عليك. Bahwa kemudian ya, jadi kalau dari seperti yang sisi Kemenak itu memang hasil pengawasan daripada tim pengawas itu ya secara normatif ya mereka masih biasa-biasa saja di dalam artinya masih dalam kewajaran ya proses belajar mengajarnya, materi dan macam-macamnya itu ya mungkin dengan buku-buku dari Kemenak ya. Namun yang kita tidak tahu yang di belakang itu ya, yang di belakang itu yang apa memang sangat perlu untuk dipelajari di sini ya tentang Al Zaitun ini. Wallahu a'lam. saksikan hari ini ya mungkin itu masih di luar apa ya, mungkin perlu pendalaman. Perlu pendalaman kembali. Ini bahasanya begitulah. Sudah sampai sejauh apa, Prof? Karena ini kemudian sudah menjadi konsumsi publik, menjadi viral, salam-salamnya ini bahkan tidak hanya kali ini saja. Allah musta'an. Peristiwa juga memperlihatkan yang tidak biasa. Iya. Al Zaitun menjadi kontroversial itu kan bukan hanya hari ini saja ya. Sejak lama ya. Kalau saya membaca informasi, data gitu ya, MUI melakukan kajian itu tahun 2002 dan Al Zaitun ini menurut informasi yang kami punya itu berdiri tahun 94. Kemudian pendidikan Madrasah Aliyah itu tahun 2003. Artinya sebelum 2003 itu sudah ada kajian gitu ya dari MUI, dan kesimpulannya nanti Mas Asrorun Niam ya. Ya, jadi 2003 tadi ya. Itu baru ada sekolahnya, artinya di bawah Kemenak ya. Sebelum itu ternyata memang ada masalah-masalah yang tadi disampaikan itu. Yang nanti menyampaikan gitu ya, termasuk perkembangan. Ya, begitulah. Ya, begitulah sahabat, memang inilah ya dengan adanya medsos ini ya hal-hal yang dulunya terselubung, tersembunyi itu bisa terbuka. Bahkan dengan itulah kita bisa mengetahui. Kalau tidak dibuka sendiri, ya Al Zaitun tidak expose, tidak diupload di YouTube, kemudian tidak dibagikan bagaimana kabar-kabar yang ada di pesantrennya, ya mungkin kita tidak tahu kabarnya atau beritanya atau kebiasaannya. Nah, dengan viral seperti ini ya kita berharap mudah-mudahan bisa diselesaikan ya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, insya Allah Ta'ala.